Jadi kalau kita melihat dari tantangan yang ada di hadapan kita itu adalah bagaimana rasa memiliki atau kedekatan individu terhadap persyarikatan yang kemudian melahirkan sebuah kesadaran diri bahwa ia kader, lalu dia mengkaderkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat Jembermu, apa kabar? Tentunya masih tetap semangat, tetap ceria walaupun di sana sini masih ada pandemi dan masih melaksanakan ibadah Ramadan. Kita tetap jadikan semuanya itu untuk memicu prestasi. Apalagi pada kali ini kita mengambil tema tentang kekinian, yaitu tentang pengkaderan. Sobat Jembermu, telah hadir di kita Ustadz Kusno, yaitu Ketua PDM Muhammadiyah Jember. Saya tidak akan memperkenalkan, beliau sudah terkenal di mana-mana. Hanya kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih sehat, masih sempat dan tetap berjiwa muda. Alhamdulillah. Kata Mutiara mengatakan, berilah aku anak muda, maka dia akan kuajak mengubah dunia. Maka kalau memang anak muda pengkaderan itu kita manage dengan baik, bukan tidak mungkin kita akan maju, kita akan bisa mengubah organisasi kita itu sebuah organisasi modern, agamis, dan berkemajuan. Ustadz, sebetulnya kalau kita berbicara tentang pengkaderan, apakah urgensi pengkaderan di dalam organisasi kita itu, Ustadz? Iya. Tentu yang pertama seperti yang antum tadi sampaikan bahwa Subhanul An Rijalul God, anak-anak muda sekarang pada hakikatnya adalah pemegang tampuk kepemimpinan pada masanya, terutama masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu keberadaan daripada kaderisasi dalam sebuah gerakan atau dalam sebuah organisasi atau perkumpulan itu mutlak dibutuhkan. Tidak bisa dikesampingkan atau tidak bisa untuk dianggap remeh-temeh. Karena sesungguhnya bermula dari kaderisasi inilah kemudian dinamisasi, modernisasi, dan kesempurnaan di dalam aksi-aksi organisasi itu akan bisa untuk selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman yang sedang berlangsung. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat urgensi daripada kaderisasi, tentu yang pertama kita harus sadar bahwa kader itu pada hakikatnya adalah orang yang terlibat dalam sebuah proses. Maka kemudian hakikat kader ada pelangsung. Mereka-mereka itu adalah orang yang harus terlibat dalam proses di dalam kegiatan organisasi atau aksi-aksi program-program kerja daripada organisasi itu. Yang kedua, tentu kader itu dipersiapkan untuk sebagai pelanjut. Bagaimanapun estafet perjuangan itu akan menemui titiknya. Karena setiap manusia punya kurun, ya, punya waktu, punya kesempatan yang itu dibatasi tentunya antara satu dengan yang lain dengan umur masing-masing. Bahkan sebuah komunitas pun apabila tidak mampu mempersiapkan kader dengan baik dan tepat, boleh jadi akan stagnan bahkan hancur. Kita bersyukur persyarikatan kita ini sudah melintasi 1 abad karena proses regenerasinya atau kaderisasinya itu berjalan dengan baik, maka bisa untuk recovery, bisa untuk menjadi eksis terus-menerus karena apa? Tuntutan perubahannya bisa dilakukan. Itu karena dipersiapkan kader sebagai pelanjut daripada amal usaha gerakan dakwah kita. Yang ketiga tentu sebagai penyempurna. Harus apa artinya? Kader itu harus memiliki kompetensi yang melebihi daripada yang digantikan. Jadi tidak benar ketika ada sebuah kepemimpinan, ya katakan seperti saya ini pada periode 2015 sampai 2020 ini sebenarnya punya kewajiban utama yakni mewariskan nilai-nilai bermuhammadiyah yang baik dan benar kepada generasi penerus kita. Kenapa? Karena tumpuan masa depan itu ada kepada mereka dan tantangan masa depan tidak lebih ringan daripada apa yang sedang terjadi saat ini.
Apalagi kalau kita hubungkan dengan tujuan organisasi kita yang tidak bisa kita capai dalam waktu puluhan atau mungkin ratusan tahun, karena tahapan-tahapan itu betul, dan perjalanan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ada batasnya. Betul Ustaz? Iya, karena kita punya satu target utama dalam gerakan kita, yakni bagaimana mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, konteks masyarakat Islam benar-benar ini kemudian membawa gerakan kita, persyarikatan kita, organisasi kita dinamis, setidaknya sebagai gerakan Islam, tidak sekedar kumpulan orang yang tidak punya aktivitas. Justru dulu ketika kita itu tengok sejarah dalam berorganisasi dalam Perserikatan Muhammadiyah itu, kumpulan orang-orang yang memiliki visi progresif, visi kemajuan, sehingga dia rata-rata memiliki kompetensi diri, karakter diri yang jauh lebih bagus daripada umumnya masyarakat yang ada pada saat itu. Apalagi dengan prinsip filantropisnya, bahwa bagaimana hidup ini harus memberi dan memberi, karena pakai pedoman khairun nas anfa'uhum linnas, dan itulah yang harus kita tumbuhkan pada generasi-generasi kita ini. Jadi bukan apa yang kita terima dalam sebuah proses, tapi apa yang bisa kita berikan sebagai kontribusi dan partisipasi dalam proses berorganisasi itu. Maka kalau kita kerucutkan lebih lanjut, maka sebetulnya tujuan pengkaderan itu ada berapa, Ustadz? Ya, yang pertama tentu mempersiapkan kader persyarikatan yang bisa untuk mengampu kepemimpinan dalam organisasi Muhammadiyah. Yang kedua ada mempersiapkan kader keumatan yang memiliki visi bagaimana umat itu bisa mendapatkan pencerahan, pencerdasan, pemberdayaan, dan pemajuan dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga tentu kader yang kebangsaan. Nah ini bagaimanapun konteks kita dalam organisasi, dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak pernah meninggalkan itu. Antara Muhammadiyah dengan Indonesia itu seperti sisi mata uang yang saling melengkapi dan fungsinya akan saling mengutuhkan. Nah ini juga harus kita ciptakan kader yang memiliki jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi, tidak rapuh, sehingga bisa mempertahankan kedaulatan daripada kebangsaan ini. Dan yang terakhir tentu adalah kader keumatan universal atau kemanusiaan universal. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita dilahirkan, kemudian kita berkumpul, berhimpun dalam sebuah gerakan adalah untuk menjadi sosok yang terbaik yang dikeluarkan, dilahirkan oleh Tuhan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi ada yang harus kita tekankan ke dalam, ada yang harus kita tekankan keluar. Kalau kita bisa keindonesiaan, bicara keumatan itu tentu yang berakibat kepada pengkaderan yang eksternal. Bagaimana bisa menyumbangkan kepada keindonesiaan, bagaimana menyumbangkan kepada keislaman. Ya. Tetapi kalau kita tarik ke dalam Ustadz, yang untuk tujuan ke Muhammadiyah yang spesifik sebetulnya yang bagaimana, kader? Ya, kalau kita ini kan pada hakikatnya melihat Muhammadiyah itu dari dua sisi yang saling menyempurnakan. Satu sisi namanya persyarikatan, itu ada organisasi yang memiliki struktur, norma, dan ideologi. Pada sisi yang bersamaan gerakan Islam, maka di sini pentingnya tadi saya katakan target utama sebenarnya untuk lahirnya sebuah kader ada militansi dalam keberislaman dan rasa komitmen yang tinggi terhadap persyarikatan. Ketika itu sudah muncul, maka secara eksternal akan bisa dirasakan. Jadi sebenarnya terciptanya kader yang menjawab tantangan eksternal itu akan terwujud ketika internalnya sudah bisa dikerjakan, diraih, insya Allah. Karena itu kemudian mencipta kader yang tulus, murni, yang ikhlas di dalam mengemban amanat persyarikatan jadi penting. Nah, Ustadz, berkaitan dengan militansi dan komitmen ini rupanya juga bukan hal yang mudah ya. Di satu sisi kita harus komitmen, di satu sisi kita harus militansi, gabungan keduanya. Sehingga kita akan dapat kader yang militan, bukan kata orang kader yang muletan gitu. Sebetulnya kalau kita
ke evaluasi sebetulnya kendala utama di dalam mencapai tujuan pengkaderan seperti itu kira-kira apa Ustadz yang sudah kita lewati seperti ini, kendala yang paling urgent, paling sulit untuk dipecahkan. Iya. Jadi kalau kita melihat dari tantangan yang ada di hadapan kita itu adalah bagaimana rasa memiliki atau kedekatan individu terhadap persyarikatan yang kemudian melahirkan sebuah kesadaran diri bahwa ia kader, lalu dia mengkaderkan diri. Ini yang sebenarnya tantangan terberat. Kita ingin melahirkan sebuah sosok yang murni, yang tulus, yang ikhlas dalam mengabdi dalam sebuah gerakan itu harus dimulai dari ini. Kenapa? Sebaik apapun cetak biru yang dibikin dalam sistem perkaderan itu, kalau individunya ini tidak memiliki spirit yang kuat tentang kader, maka itu sulit untuk diwujudkan. Iya, ya. Jadi itu yang harus rasa memiliki itu, Ustadz ya. Ada sebuah pertanyaan dan saya menjawab pertanyaan itu. Banyak kader mengatakan ini proses pengkaderan tidak jalan, ini proses pengkaderan tidak jalan. Dan itu Bapak Bapak itu juga tidak bisa dijadikan suri teladan. Saya menjawab begini Ustadz, kalau pengkaderan tidak jalan, Anda harus mengkader diri Anda sendiri. Pendapat itu gimana Ustadz? Ya, itulah yang saya ingin urai tadi itu. Bahwa sebenarnya kita sering membawa diri kita itu dalam ruang hampa. Padahal kitalah sebenarnya yang harus mengambil peran. Jadi katakan seperti saya ini ya, saya saja. Saya itu kalau jujur, dari proses perkaderan yang berjalan secara organisatoris, mungkin saya mengatakan saya bukan kader struktural gitu ya. Karena kenyataannya dari bawah saya tidak mengenal apa itu yang namanya organisasi Muhammadiyah. Tetapi ketika kita mencoba ada peluang kita membawa diri kita sebagai kader dan kemudian kita itu membawa kesadaran ini untuk berkompetisi dalam proses itu, alhamdulillah nyatanya bisa. Sehingga tidak ada alasan karena kelemahan kita, katakanlah bapak-bapak tidak bisa diteladani, kemudian sistem yang seperti ini, lalu kita tidak bisa menjadi kader. Insya Allah kalau kita punya spirit sebagai kader, jadi kita kader. Sobatmu, sobat Jembermu belum cukup sampai di sini. Masih ada lagi jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita urai dalam part 2 bagian yang kedua. Sahabat Jembermu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.